Pertama adalah pemilu curang. Jadi kita sudah bukan bicara lagi mengenai putaran 1, putaran 2, tetapi ini harus ditolak. Jadi pemilu ini harus ditolak. Karena pemilu ini curangnya sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPU dibantu oleh Bawaslu, Bawaslu-nya yang harus mengawasi, tetapi dia pun sekarang bermain. Dan siapa penyelenggaranya? Yang bertanggung jawab adalah Presiden. Kita lihat suara-suara kritis yang dahulu, yang kita sangat banggakan. Contohnya adalah Fahri Hamzah, contohnya adalah Fadlizon. Di mana sekarang? Kita tahu ini adalah masalah konstitusi, masalah melanggar konstitusi pencalonan Gibran. Semua orang tahu. Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Tetapi mereka, karena sekarang kecurangan itu berpihak kepada mereka melakukan itu. Ini yang saya katakan bahwa elit kita ini mentalnya sudah rusak. Di dalam undang-undang ini yaitu ada 4 hal. Pertama adalah pemilu curang. Jadi kita sudah bukan bicara lagi mengenai putaran 1, putaran 2, tetapi ini harus ditolak. Jadi pemilu ini harus ditolak. Karena pemilu ini curangnya sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur, kecurangan struktur bisa dilakukan penyelenggara pemilu. Kalau bukan penyelenggara pemilu, itu tidak mundur. Jadi kalau kita lihat, dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KPU dibantu oleh Bawaslu, Bawaslu-nya yang harus mengawasi, tetapi dia pun sekarang bermain. Dan siapa penyelenggaranya? Yang bertanggung jawab adalah Presiden. Dan sini bukti bahwa di sini ada tangan Presiden yang mempengaruhi itu semua, itu sudah transparan sekali. Pertama adalah mengenai Presiden sekitar bulan Mei atau Juni mengatakan bahwa saya akan cawe-cawe, akan diberikan, Joko Widodo memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai 200.000 rupiah per bulan dari Januari, Februari, dan Maret, dibayarkan sekaligus di bulan Februari. Artinya apa? Keputusan 31 Januari tapi dirapel untuk 200.000 itu. Februari dan Maret ditarik 600.000 sebelum pemilu. Jadi ini adalah sudah TSM. Angka 58% itu adalah hasil dari terstruktur masif, kecurangan, pelanggaran melalui intimidasi. Semuanya harus dikerahkan memilih paslon tertentu. Belum lagi Jokowi di markas TNI di Halim, ya, Angkatan Udara, mengatakan Presiden boleh berkampanye, boleh berpihak kepada paslon tertentu. Ini adalah pelanggaran yang juga termasuk pelanggaran KKN. Kita lihat suara-suara kritis yang dahulu, yang kita sangat banggakan. Contohnya adalah Fahri Hamzah, contohnya adalah Fadlizon. Di mana sekarang? Kita tahu ini adalah masalah konstitusi, masalah melanggar konstitusi pencalonan Gibran. Semua orang tahu. Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Tetapi mereka, karena sekarang kecurangan itu berpihak kepada mereka melakukan itu. Ini yang saya katakan bahwa elit kita ini mentalnya sudah rusak. Sudah kita tidak bisa teruskan dengan elit politik seperti ini. Jadi apapun sekarang, kita harus berpikir bagaimana memang ini dilakukan. Tahap pertama adalah tentu saja kita mengharapkan 5 partai politik ini masih berpihak kepada kebenaran, kepada kedaulatan rakyat. Masih berpihak.
Tapi kedua, setelah itu kita menuntut, rakyat menuntut bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar 45 benar-benar ditegakkan. Pemaksulan Jokowi bukan hanya dalam hal pemilu curang. Jokowi sudah melanggar konstitusi sejak dari 2014 terus sampai ke terakhir ini, pemilu curang ini. Saya memberikan contoh dua contoh saja, yaitu mengenai pertama Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja. Sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, harus diperbaiki. Itu pun sebetulnya sudah dibantu oleh MK. Tidak ada inkonstitusional bersyarat, inkonstitusional konstitusional. Itu pun dibantu. Tetapi apa yang dilakukan? Arogansi dari penguasa. Hal yang sama, undang-undang yang sama dibuat perpu, dijadikan perpu. Dengan alasan apa? Perpu itu kalau ada kegentingan memaksa. Apa kegentingan memaksanya? Ada krisis ekonomi global yang nyata-nyatanya adalah pembohongan. Tidak ada yang namanya krisis ekonomi global, malah naik. Ekonomi Indonesia malah naik karena harga komoditas naik. Jelas-jelasan ini adalah pembohongan oleh kepala negara. Tetapi perpu itu disahkan oleh DPR. Ini yang saya katakan bahwa DPR ini tidak bisa diharapkan. Disahkan oleh DPR. Dan itu pun sudah terlambat. Yang kedua adalah Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN adalah melanggar konstitusi. Banyak yang mengatakan di mana melanggar konstitusinya. Undang-Undang IKN itu ibu kota negara. Itu adalah pemerintah daerah. Dan IKN adalah pemerintah daerah. Mereka sebutnya pemerintah daerah, ibu kota negara. Daerah khusus. Apa bentuk IKN? Pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah IKN berbentuk badan otorita. Di dalam konstitusi kita dalam pasal 18, Indonesia terbagi dari provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak ada yang namanya badan otoritas sebagai pemerintah daerah. Tidak ada. Terus yang kedua adalah bahwa pemerintah daerah dipilih, bukan ditunjuk. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah IKN ini aneksasi daerah. Aneksasi saya katakan. Kenapa aneksasinya? Pemerintah pusat tidak memiliki tanah. Pemerintah pusat tidak ada tanah. Ini konsep dari kita, Konstitusi Indonesia. Yang memiliki lahan adalah pemerintah daerah terkecil, yaitu kota dan kabupaten. Provinsi itu tidak memiliki lahan. Apa dibuktikannya? Dibuktikannya dengan pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan kemana kita bayar? Pajak bumi dan bangunan adalah kita bayarnya ke pemerintah daerah, bukan ke pemerintah pusat. Kalau di IKN, apa yang terjadi? Pajak bumi dan bangunan bayar kepada otorita masuk ke APBN. Apa bukan aneksasi namanya? Apa jadinya kalau badan otorita IKN diperluas menjadi badan otorita Labuan juga seperti itu, badan otorita Toba. Itu semuanya berarti aneksasi, semuanya berarti pemerintah daerah itu bubar, tidak ada dan dikuasai oleh pemerintah pusat. Ini melanggar konstitusi, tapi semuanya diam saja. Jadi negara ini sudah tidak ada konstitusi, seenak-enaknya aja negara ini sudah dikelola oleh tirani.
dan oleh karena itu harus dihentikan, harus ditata ulang kembali. Terima kasih. Terima kasih Profesor Antoni Budiawan.